Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Bandung, yaitu mengenai ketimpangan sosial dalam dunia kerja. Menurut teori Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat dalam sistem kapitalisme terbagi dua kelas utama. Yang pertama, kelas bourgeois, yaitu mereka yang memiliki modal seperti pemilik pabrik, pemilik usaha, atau pengusaha. Yang kedua, yaitu pihak proletar, mereka yang menjual tenaga dan waktunya demi mereka. Marx berpendapat bahwa dalam sistem kapitalisme sering terjadi eksploitasi tenaga kerja. Artinya, para pekerja menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemilik modal. Akan tetapi, mereka mendapatkan upah seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah mereka keluarkan. Jika kita melihat kondisi di Garut, teori ini masih cukup relevan. Misalnya, konveksi. Banyak pekerja yang menghabiskan waktu dari pagi hingga sore. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang melakukan lembur untuk menyelesaikan pesanan. Akan tetapi, keuntungan yang besar tetap dimiliki oleh pemilik modal. Mereka menjual barang di pasar dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lainnya yaitu buruh tani di daerah Leles dan Tanimura. Mereka mengolah sawah atau lahan milik orang lain dengan upah harian. Sementara itu, pemilik modal atau pemilik lahan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil panen tersebut. Kondisi ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara pekerja dan juga pemilik modal. Selain itu, kita juga dapat melihat pada industri dodol Garut. Banyak para pekerja yang melakukan pekerjaannya secara manual. Akan tetapi, upah yang mereka dapatkan tidak sebanding bahkan jauh dengan harga yang dipasarkan oleh pemilik modal ke berbagai daerah. Menurut Marx, kondisi ini disebut sebagai nilai lebih atau surplus value, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dari selisih hasil produksi dan juga upah yang mereka berikan kepada pekerja. Kondisi ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara pekerja dan juga pemilik modal. Namun, mengapa kondisi ini seringkali dianggap biasa oleh masyarakat? Disinilah pemikiran Louis Althusser sangat penting. Dia menjelaskan bahwa selain kondisi ekonomi, masyarakat juga dipengaruhi oleh ideologi, yaitu cara berpikir yang dibentuk dari keluarga, lingkungan, atau bahkan budaya. Nah, seperti munculnya anggapan bahwa lebih baik bekerja daripada menganggur. Ada juga anggapan harus bersyukur apapun keadaannya. Nah, sebenarnya nilai itu sangat baik. Akan tetapi, jika digunakan untuk membenarkan ketidakadilan, masyarakat bisa saja kehilangan kesadaran atas hak-hak mereka. Menurut saya, teori Marxisme masih relevan untuk memahami berbagai ketimpangan sosial yang terjadi saat ini. Akan tetapi, tidak semua persoalan bisa dijelaskan melalui faktor ekonomi saja. Faktor agama, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor budaya, dan juga faktor kebijakan masyarakat juga bisa memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil. Selain itu juga, para pekerja harus menyadari hak-hak dan kewajibannya.
agar keadilan dan juga kesejahteraan terus meningkat. Oke penutup, teori Marxisme mengajarkan kita agar lebih peka terhadap kondisi sekitar. Dengan memahami teori ini, kita tidak hanya menyadari adanya ketimpangan sekitar kita juga dapat berpikir lebih kritis bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.